dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur bahwa saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah bersama-sama. Walaupun sudah cukup lama kita tidak lagi bisa beribadah dengan tatap muka, tetapi kita masih diizinkan Tuhan untuk kita bersama-sama menyatukan hati saat ini untuk bersama di dalam ibadah secara online ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal dan dengarkanlah panggilan ibadah. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang dituliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya bahwa pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus terus menyingkirkan kegelapan itu. Tanda luka paku dan juga tombak di lambung adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Sang Maha Pencipta begitu mengasihi kita manusia berdosa. Mari dengan penuh syukur kita memuji Kristus Sang Terang yang telah memerdekakan kita semua. Nobatkanlah Raja. Kepadamu ya Tuhan Allah kami datang dengan pengakuan bahwa Engkaulah pencipta kami, yang dalam kesetiaan-Mu Engkau mencari kami, Engkau menemukan kami dan telah menebus kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dan Engkau sudah menyatakan kasih-Mu sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih. Dan saat ini kami bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Kami boleh memuji Engkau. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh beribadah dengan sungguh. Kami datang berdiri di hadapan
mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan itu duduk kembali. Ayat pengakuan dosa kita bersama-sama dengarkan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesalan. Bapak Ibu, salah satu bukti kuatnya keinginan daging dan keangkuhan hidup adalah kegagalan kita mengasihi sesama. Mari kita ambil waktu sejenak, kita pikirkan, apakah benar di minggu yang sudah kita lalui kita sudah mengasihi sesama kita? Ataukah realitanya kita masih banyak gagal? Firman tadi kembali mengingatkan kita, betapa kita masih terus berproses. Karena itu marilah kita ambil waktu ini, kita datang pada Yesus dan mengakui segala pelanggaran kita. Yesus, anak Allah.
kita datang menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mungkin selama 1 minggu ini, baik itu di rumah ataupun waktu kita pergi keluar, ada hal-hal yang kita lakukan atau kita katakan Tuhan tidak berkenan. Mari kita dengan segala kerendahan hati kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang dengan hati yang penuh kehancuran Tuhan, boleh sujud di hadapan-Mu. Kami mengakui seringkali di dalam kehidupan kami, terutama di dalam saat-saat seperti sekarang yang kami hadapi, kami menjadi egois Tuhan. Kami seringkali lebih mementingkan apa yang kami mau. Kami lebih peduli dengan apa yang kami ingini Tuhan. Dan seringkali Tuhan, kami kurang peduli dengan orang-orang di sekitar kami, dengan pasangan kami, dengan anak kami, atau dengan orang tua kami, atau saudara seiman kami Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan di dalam situasi yang penuh tekanan seperti sekarang, ada perkataan-perkataan yang kami keluarkan, itu menyakiti, perkataan-perkataan yang penuh dengan emosi kekesalan ataupun kemarahan Tuhan, sehingga menyakiti orang-orang di sekitar kami. Karena itu kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan, sekali lagi, kasih-Mu yang boleh memenuhi kami, kasih-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan. Karena kami sadar di dalam kehidupan yang penuh tekanan seperti sekarang ini, kadang-kadang kami tidak mampu Tuhan untuk mengendalikan emosi-emosi kami. Kami mengendalikan diri kami Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih itu memeluk kami. Pengampunan-Mu itu terus memberi kekuatan demi kekuatan kepada kami untuk kami boleh menghadapi situasi yang kami hadapi sekarang ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang bertelut dan sujud ke hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pimpinlah kami, topang kami. Biarlah Tuhan lutut yang gemetar Engkau tegakkan kembali. Sumbu yang hampir padam boleh menyalakan kembali Tuhan. Tuhan, bulu yang hampir patah itu biarlah Engkau sendiri yang menegakkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam kasih-Mu yang terus-menerus hadir di dalam kehidupan kami, Engkau sendiri yang terus-menerus menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 12 dan ayat 13. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, benar sekali. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi karena Dia hidup. Karena Kristus hidup, maka kita boleh menang dan mengalahkan yang jahat. Mari kita bersama-sama pujikan, karena Dia hidup. Ada hari yang sama. Andakala datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa, yang terusku mati di salib, kubur kosong yang takkan Tuhan hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok takkan lagi aku takut.
hidupku penuh harapan daya hidup. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan bait yang ketiga. Dan amanlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut dalam mulia jumpaku. Aku hidup sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esok hidup penuh harap, karena Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esok hidupku penuh harap daya hidup. Puji Tuhan, hidup kita penuh harapan karena Kristus hidup. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu bersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kesempatan itu masih diberikan kepada kita, dan ketika Tuhan Sang Maha Pencipta itu berkenan menyampaikan isi hatinya kepada kita, maka bagaimanakah respon kita? Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu Yesus Raja. Biarlah ini menjadi doa kita bersama dan respon kita kepada Tuhan. Ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Kami mau turut selalu Tuhan, ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan.
serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu Tuhan, ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan penguraian dari firman Tuhan, saya mengajak terlebih dahulu kita memohon pimpinan hikmat dan pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mencelupkan hati dan pikiran kami, supaya kami dimengertikan akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami sangat merindukan suara-Mu berbicara, memberi kekuatan, memberi arahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom untuk kita sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk membuka dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat ke-17. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sudah lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan rindu untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan rindu untuk terus-menerus taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah 1,5 bulan kita ini melakukan ibadah online. Bukan cuma kita melakukan ibadah online, tetapi juga kita melakukan social distancing atau menjaga jarak sosial. Dan kemudian kita juga sekarang mengalami yang disebut sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama masa kurang lebih 1,5 bulan ini, saya mencoba merenungkan apa sih yang berbeda dari kehidupan kita sebagai orang Kristen dibandingkan dengan yang bukan Kristen. Ini pertanyaan yang menarik, Bapak Ibu. Selama 1,5 bulan ini, apa yang berbeda dari kehidupan kita sebagai orang Kristen dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Maka saya juga tertarik untuk kemudian memikirkan lebih dalam, untuk bertanya lebih lanjut. Kalau demikian, apa sih yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum Kristen? Apa ciri hidup kita sebagai orang-orang Kristen? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi membaca bacaan yang kita bacakan, maka di situ Rasul Yohanes memberikan 3 ciri penting dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita lihat ciri yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat 7 sampai ayat 11, itu berbicara tentang ciri hidup kita sebagai orang Kristen adalah kasih. Yang kedua, ciri hidup kita sebagai orang Kristen adalah kita ini mengalami proses pertumbuhan rohani. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi proses pertumbuhan rohani kita lihat dari ayat 12 sampai ayat 14. Yang ketiga, ciri hidup kita sebagai orang Kristen adalah tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita lihat nanti di dalam ayat 15 sampai ayat 12. Mari saya mengajak kita melihat ciri hidup kita sebagai orang Kristen. Ciri yang pertama yaitu kasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu bukan bersifat sporadis atau sementara di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi kasih itu menjadi sebuah karakter yang muncul. Yang muncul karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2, maka dikatakan di situ kita ini orang yang seharusnya dimurkai karena kita berdosa, tetapi kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bukan karena kita baik, Bapak Ibu, bukan karena kita berjasa, bukan karena kita orang yang hebat, bukan. Kita orang berdosa yang harusnya dimurkai oleh Tuhan, tetapi kita karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Kita sebagai orang berdosa, waktu belum percaya pada Tuhan, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia rela datang ke dalam dunia, Dia mati di atas kayu salib, supaya kita ini yang harusnya menerima murka dari Allah, murka itu kemudian ditanggung oleh Tuhan Yesus. Maka itulah yang menjadikan satu dasar yang penting, yaitu apa?
hidup kita ini ada sekarang karena kasih Tuhan Yesus, karena kasih Allah di dalam hidup kita. Maka karena hidup kita ini sudah mengalami kasih daripada Tuhan, maka kita mampu untuk hidup di dalam kasih. Maka Bapak Ibu, ini menjadi suatu ciri penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita mempunyai karakter kasih, bukan yang sementara. Maka kita mengasihi bukan karena tindakan yang sporadis, yang sementara, bukan karena takut ada kerusuhan. Ya, banyak orang yang memberikan atau membagi sembako, bikin aksi sosial karena takut ada kerusuhan. Bukan itu, tapi karena memang itu yang menjadi karakter hidup kita, yaitu hidup dalam kasih. Bukan supaya kita dibalas sama orang lain, sekarang saya berbuat baik supaya nanti saya dibalas yang baik. Bukan Bapak Ibu, karena kita sudah mendapat kebaikan dari Allah. Dan itu menjadi sebuah gaya hidup di dalam diri kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sayang, seringkali kita kurang menampakkan karakter kasih itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan cuma Bapak Ibu, termasuk saya juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya masih teringat ketika terjadi kerusuhan tahun 1998, di mana gereja-gereja kemudian dibakar. Waktu itu saya masih ada di Surabaya. Kemudian gereja satu dengan yang lain tidak mempedulikan denominasi apa, saling duduk bergandengan tangan, mengumpulkan uang, kemudian membagikan sembako kepada masyarakat pada waktu itu, Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Gereja bergandengan tangan, mengumpulkan uang, membagikan sembako kepada masyarakat-masyarakat yang berkekurangan, masyarakat yang miskin. Tetapi yang menyedihkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah situasi pada waktu itu mereda, baik gejolak politik maupun gejolak sosial pada waktu itu mereda, kemudian yang terjadi gerakan membagi sembako hilang, lenyap begitu saja. Karena rupanya gereja-gereja membagi sembako karena takut terjadi kerusuhan. Sesuatu yang menyedihkan, seharusnya itu tidak terjadi. Seharusnya yang menjadi kasih itu menjadi satu gaya hidup bagi kita. Bukan kalau terjadi situasi ini, situasi itu, baru kita melakukan ini, melakukan itu. Tidak, kapanpun dan dimanapun seharusnya hidup kita sebagai orang Kristen mencerminkan kasih itu. Termasuk sekarang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seharusnya setelah nanti wabah pandemi Corona atau COVID-19 ini selesai, saya merindukan gerakan-gerakan sosial itu tidak berhenti, tidak lenyap begitu saja. Tetapi dalam hal ini kemudian dalam konteks yang kita hadapi sekarang, di dalam situasi kita PSBB, kasih kita juga boleh dinyatakan Bapak Ibu dengan berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah. Tidak melakukan apa-apa. Mungkin kita bingung, kok berdiam diri di rumah tidak melakukan apa-apa, kok itu wujud kasih? Iya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya kemarin dapat satu tulisan melalui WA, itu kemudian begini Bapak Ibu. Ada orang yang menceritakan orang tuanya karena terkena virus corona dan tidak bisa dirawat di rumah sakit pemerintah, itu kemudian harus dirawat di rumah sakit swasta. Dan ternyata orang tuanya itu masuk ICU, Bapak Ibu. Bayangkan kemudian di dalam ICU itu setiap hari biayanya antara 10 juta sampai 15 juta. Maka selama orang tuanya
dirawat di rumah sakit di ICU itu karena harus dipasang ventilator, harus mengeluarkan uang 500 juta rupiah. Bapak Ibu, kalau kita tidak berdiam di rumah, kemudian kita sembarangan kemana-mana tanpa menjaga diri dan terkena, bayangkan kalau kemudian kita tidak bisa masuk rumah sakit pemerintah ataupun ditanggung oleh BPJS, harus ke rumah sakit swasta, berapa biaya yang dikeluarkan oleh keluarga kita? Pertanyaannya, apakah kita mengasihi keluarga kita? Tetapi kalaupun kita bisa dirawat di rumah sakit pemerintah dan BPJS yang menanggung, bayangkan betapa besarnya biaya yang pemerintah keluarkan untuk merawat kita. Karena apa? Karena mungkin kita sembarangan. Saya tidak katakan semua orang yang terkena virus corona karena sembarangan, bukan itu maksud saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi saya ingin katakan adalah tindakan kita untuk berdiam di rumah adalah sebuah tindakan kasih. Tetapi yang unik juga kemudian Rasul Yohanes mengatakan bahwa kasih itu juga diwujudkan dengan apa? Satu sikap yang tidak membenci saudara seiman. Satu sikap yang tidak membenci saudara seiman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memberi bantuan sosial kepada orang-orang yang tidak kita kenal mungkin lebih mudah untuk kita lakukan. Tetapi mengasihi orang yang kita kenal sebenarnya jauh lebih sulit. Kenapa saya katakan begini? Banyak orang berkata, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu, saya pikir pepatah ini agak kurang tepat. Realitanya semakin kita kenal, jujur, kita akan semakin melihat kelemahan-kelemahan orang tersebut. Dan semakin kita lihat kelemahan orang tersebut, semakin sulit untuk kita mengasihi, bukan? Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semakin realita ketika kita semakin mengenal saudara-saudara kita di dalam kelemahan-kelemahan mereka, kita akan mendapatkan seringkali mereka mungkin menjengkelkan kita. Mereka membuat kita mengalami kesulitan. Kita bisa marah dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata mengasihi orang yang kita kenal itu tidak mudah. Kasih adalah melibatkan pengampunan dan mengampuni, jujur, itu tidak mudah. Kasih terhadap saudara yang kita kenal juga akan mudah. Seringkali kemudian kalau kita melihat di dalam lingkungan kehidupan bergereja, orang bisa saling iri satu dengan yang lain. Mungkin dalam situasi ini ada yang iri, kenapa itu dapat bantuan, kenapa saya tidak dibantu? Kita bisa saling iri satu dengan yang lain. Bapak Ibu, disinilah proses bagi kita di dalam situasi ini untuk belajar mengasihi saudara-saudara seiman kita, dalam pengertian kita mengampuni, kita sabar terhadap mereka, dan terutama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah keluarga kita. Selama wabah pandemi corona ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mencoba melihat data-data dan ternyata tingkat KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Loh, seharusnya bukankah kemudian semakin sering ketemu, semakin romantis, semakin mengasihi? Ternyata enggak. Semakin ketemu, semakin berantem suami istri satu dengan yang lain, dan terjadilah kekerasan demi kekerasan dalam rumah tangga. Saya harapkan itu tidak terjadi di dalam pernikahan-pernikahan Kristen dan pernikahan-pernikahan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saya merindukan justru melalui peristiwa wabah pandemi corona ini, ketika kita dikumpulkan, justru inilah kesempatan kita untuk saling membangun komunikasi kita satu dengan yang lain. Saya merindukan suami istri justru semakin menjadi romantis. Anak semakin mengasihi orang tua semakin mengasihi anak. Dan saya merindukan anak-anak bantu papa mamamu bereskan rumah. Saya tahu justru karena kumpul setiap hari, kerjaan membereskan rumah itu seakan-akan tidak ada henti-hentinya. Dan kalau kita berdiam diri betapa mau tahu membuat orang tua kalian, terutama mama kamu, itu sangat
kesal karena sangat melelahkan. Karena itu anak-anak, bantulah papa mamamu mengerjakan, membereskan rumah. Itu adalah satu tindakan kasih kita. Inilah kesempatan justru melalui peristiwa yang kita alami di sini. Karakter kasih kita itu nampak sebagai anak-anak Tuhan. Inilah saatnya kasih kita itu diuji, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah karakter kita ini karakter kasih yang nampak melalui kemurahan hati? Apakah karakter kasih kita nampak melalui pengampunan? Apakah karakter kasih kita nampak melalui kesabaran? Apakah karakter kasih kita nampak melalui ucapan syukur kita? Ini yang seharusnya menjadi ciri kita sebagai orang Kristen. Ciri yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah proses pertumbuhan rohani. Bapak Ibu kalau mau baca ayat 12 sampai ayat 14 mungkin kita agak bingung. Yohanes ini ngomong sama anak-anak, ngomong sama bapak-bapak, ngomong sama orang muda. Di sini Rasul Yohanes bukan sedang berbicara kepada orang-orang menurut umurnya, bukan. Tetapi Rasul Yohanes ingin berbicara kepada orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, yaitu apa? Berdasarkan tahap pertumbuhan rohani, berdasarkan tahap pertumbuhan rohani dari jemaat. Maka kita melihat di situ anak-anak ini adalah gambaran jemaat yang baru percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat anak-anak itu, kemudian Rasul Yohanes mengatakan, dosamu sudah diampuni, kamu sudah mengenal Bapa atau baru mengenal Bapa. Ini jemaat-jemaat yang baru percaya, yang baru mengalami Tuhan dalam hidup mereka, masih bayi rohani. Kemudian Rasul Yohanes juga berbicara kepada orang-orang muda, yaitu gambaran jemaat yang sedang dalam proses bertumbuh, sedang berjuang mengatasi kehidupan godaan dari si jahat. Tetapi Rasul Yohanes mengatakan ini orang-orang muda ini, yaitu jemaat yang sedang bertumbuh ini, jemaat yang kuat, yang menang atas godaan, menang atas pencobaan. Kemudian Rasul Yohanes berbicara tentang bapak-bapak ini adalah jemaat yang memiliki akar yang kuat, yang stabil dalam kehidupan rohani mereka. Karena mereka mengenal Tuhan, mengenal Allah dengan begitu dekat dan begitu intim. Ini adalah orang yang sudah matang dan dewasa secara kerohanian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau demikian apa hubungannya dengan kita di dalam situasi sekarang yang kita hadapi? Maka disinilah sebenarnya di dalam situasi yang sekarang kita hadapi, dalam situasi kesulitan karena pandemi virus corona, kita boleh mencoba melihat diri kita sebenarnya tahap saya itu di mana? Apakah saya masih bayi rohani? Kalau orang bayi rohani itu bisa suka mengeluh, suka ngomel dan sebagainya, sering marah, ngambek. Ya kalau kita lihat bayi lapar, pasti menangis dan sebagainya, begitu kan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Atau kita ini sebenarnya orang-orang yang sedang bertumbuh, kita sudah mengalami bergumul dengan kesulitan hidup kita, tapi kita terus mau berjuang dan akhirnya kita bisa menang. Ataukah kita orang yang sebenarnya waktu menghadapi kesulitan ini kita menghadapi dengan ketenangan karena tahu Tuhan pasti menyertai, mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Kira-kira melalui peristiwa yang kita hadapi sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahap kita ada di mana? Bayi rohani sedang bertumbuh atau sudah dewasa secara rohani? Dan disinilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang seharusnya ini menjadikan kita atau membentuk kita semakin meningkat di dalam tahap kerohanian kita. Ini ada satu proses pembentukan kerohanian bagi kita. Tentunya proses pembentukan kerohanian bukan cuma waktu kita susah, tetapi juga waktu kita senang. Maka kita harus melihat kehidupan kita baik susah ataupun senang. Ini ada sebuah proses di mana kita terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang matang, orang-orang yang
dewasa secara kerohanian. Ini seharusnya yang menjadi ciri kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ciri yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu kehidupan yang tidak menjadi serupa dengan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat 16 dikatakan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Maka kalau kita lihat ini lebih memang menunjuk kepada harta materi sebagai tujuan hidup, sebagai ukuran keberhasilan. Maka seringkali kemudian orang begitu bangga dan membanggakan akan harta kekayaannya, dan kemudian orang berkata, kalau ditanya bagaimana keadaanmu, seringkali kemudian kita mendengar jawaban, aku belum jadi orang. Karena maksudnya apa? Saya belum jadi orang yang sukses secara materi, belum menjadi orang kaya, maka kemudian tidak merasa dirinya sebagai orang, belum menjadi orang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang dimaksud dengan keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Maka harta materi itu seakan-akan yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita atau hidup manusia, menjadi ukuran keberhasilan. Harta itu menjadi tempat untuk bersandar. Tetapi perhatikan, kalau kita baca ayat yang ke-17 dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bahwa harta materi, kenikmatan hidup, kebanggaan kita itu sifatnya cuma sementara dan sewaktu-waktu bisa hilang lenyap. Maka inilah yang kita lihat pada situasi sekarang. Orang yang tadinya hidupnya lancar, begitu banyak uang, dalam sekejap bisa hilang harta kekayaannya. Saya membaca berita salah satu orang yang terkaya di Indonesia, dalam situasi virus corona ini, kalau tidak salah dia kehilangan hartanya kurang lebih 165 triliun. Satu jumlah yang sangat besar. Dalam waktu yang singkat kehilangan harta 165 triliun. Bapak Ibu, saya tidak bisa bayangkan begitu cepat harta dunia ini hilang dan lenyap. Kita mungkin bisa genggam, tapi sebentar kemudian terlepas. Ini realita kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu kita tidak bisa menyandarkan hidup kita kepada harta benda. Kita tidak bisa menyandarkan hidup kita pada kekayaan-kekayaan kita. Apa yang kita alami sekarang memperlihatkan betapa rapuhnya hidup kita ini, bukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka sandaran kita seharusnya kepada Tuhan, bukan kepada harta, bukan kepada kekayaan kita, bukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi jujur, Bapak Ibu, sayangnya hidup kita ini sekarang sudah terjebak di dalam konsumerisme. Artinya ekonomi kita ini sekarang didorong karena apa? Karena sikap hidup konsumen. Semakin banyak yang kita inginkan dan semakin banyak yang kita belanjakan, semakin banyak yang orang inginkan dan semakin banyak yang orang belanjakan, itulah yang kemudian menggerakkan ekonomi. Ekonomi yang digerakkan bukan apa yang kita butuhkan, tetapi apa yang kita inginkan. Dan realitanya itu yang sering terjadi. Kita seringkali membelanjakan apa yang kita ingini, bukan apa yang kita butuhkan. Nah, waktu ternyata terjadi pandemi corona ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu hal yang unik. Selama kehidupan normal di Jakarta dan Jabodetabek ini, tumpukan sampah dan sampah-sampah yang harus diangkut itu begitu banyak. Tetapi ketika terjadi wabah, padahal orang tetap makan sama, ternyata tingkat jumlah
sampah-sampah yang harus dibuang itu jauh sangat berkurang. Ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata tingkat konsumsi kita itu sangat luar biasa sekali, dan kemudian hidup kita dipengaruhi dengan cara hidup konsumer. Dan ketika kita hidup dalam gaya hidup konsumerisme atau konsumen ini, ketika terjadi wabah virus corona, orang tidak bisa bekerja atau harus bekerja di rumah dan sebagainya, sayang sekali banyak orang tidak siap menghadapinya, karena ternyata pengeluaran sangat besar, dan pengeluaran yang sangat besar ini jujur seringkali ditanggung oleh hutang atau kita kemudian membiayai dengan hutang Bapak Ibu. Maka banyak orang mempunyai hutang yang sifatnya konsumtif, bukan yang produktif. Dan ketika itu terjadi kelabakan, keuangannya kacau balau, kita melihat ternyata realitanya kehidupan manusia itu menyiksa diri dengan pengejaran akan harta. Karena pengejaran harta dengan pengeluaran, dengan keinginan ini dan itu, kita ingin tampil mungkin banyak hal, ingin menunjukkan diri kita orang sukses, kita ingin menikmati kehidupan yang sangat luar biasa. Tetapi celakanya kita harus tanggung atau kita biayai dengan utang-utang. Semua karena apa? Karena standar hidup kita yang terlalu tinggi, melampaui apa yang seharusnya. Maka peristiwa ini menunjukkan apa? Sebenarnya ketika terjadi sekarang kita harus di rumah, asal ada makanan, kita bisa hidup. Kita cukup. Bapak Ibu yang menyedihkan, kemudian ada orang-orang yang sudah punya bahan makanan, tapi kemudian hidupnya tetap tersiksa dan rasanya nggak cukup. Karena ternyata di luar kebutuhan makan ini dan itu terlalu banyak kebutuhan yang lain yang dibutuhkan. Bukan berarti Bapak Ibu, saya berkata kita hidup sebagai orang Kristen harus menderita, kita tidak boleh menikmati kehidupan ini, bukan. Tapi kita tidak boleh hidup kita diikat dengan harta dan materi. Bukan berarti saya ngomong di sini kita tidak boleh menjadi orang kaya, bukan Bapak Ibu. Mungkin kita kemudian berpikir, wah kalau punya sikap hidup seperti itu, kayaknya kita nggak mungkin jadi orang maju. Enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak reformasi kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu John Calvin, seorang bapak reformasi yang kemudian orang-orang lebih mengingatnya sebagai seorang tokoh yang mencetuskan teologi reform. Orang cuma mengenali John Calvin, doktrinnya reform, dia yang mencetuskan teologi reform itu. Padahal Bapak Ibu, karya John Calvin yang tidak kalah besar adalah dalam bidang atau yang mereformasi sosial, ekonomi, dan politik. Di dalam reformasi sosial dan ekonomi, saya tidak menyinggung reformasi politik, John Calvin mengajarkan begini Bapak Ibu. Alam ciptaan itu mempunyai tujuan. Ya, Tuhan memberikan alam atau ciptaan ini, alam semesta atau yang kita di bumi ini, itu tujuannya dua, untuk keindahan dan kedua untuk kegunaan. Nah, dalam memanfaatkan alam ciptaan ini ada 4 prinsip yang John Calvin ajarkan. Pertama adalah prinsip ketidakterikatan. Kita tidak boleh terikat, kita tidak boleh diperhamba oleh materi atau alam ini. Yang kedua, perasaan puas dan cukup ini menjadi sesuatu yang penting. Kita belajar bersukacita waktu kelimpahan, tapi juga bersukacita waktu kekurangan. Ada perasaan yang cukup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata kita hidup dalam dunia ini, yang diajarkan, yang ditanamkan di dalam hidup kita adalah apa? Kurang.
dan kurang. Kita ingin lebih, dan lebih. Dan itulah yang menjerat kehidupan kita. Tetapi John Calvin mengajarkan ini yang kemudian didasarkan pada firman Tuhan, yaitu ada perasaan puas, cukup. Ini yang Tuhan Yesus juga ajarkan di dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya di situ kita dididik melalui doa itu adalah bagaimana kita punya hati yang puas, mengucap syukur, baik waktu kita kelimpahan maupun waktu kita kekurangan. Kita diajarkan melalui doa Bapa kami, kita mencari dan meminta apa yang kita butuhkan, bukan hawa nafsu, keinginan-keinginan kita, bukan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dua prinsip ini penting. Ketidakterikatan kita akan harta materi, kedua perasaan cukup dan puas. Yang ketiga Bapak Ibu adalah John Calvin mengajarkan apa? Pertanggungjawaban. Hidup kita ini harus bertanggung jawab. Nanti suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Waktu Allah percayakan alam semesta ini, harta materi kepada kita, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban pada kita. Bagaimana kemudian kita mengelola alam ini dengan baik? Sayang sekali, kemudian di dalam zaman ini kita melihat sebuah eksploitasi besar-besaran yang luar biasa. Alam dirusak habis-habisan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bukan lagi mengelola alam, tapi kita mengeksploitasi dan merusak alam. Mungkin apa yang kita hadapi sekarang adalah karena rusaknya ekosistem kita. Atau mungkin ada orang berkata ini adalah buatan manusia. Kalau ini adalah buatan manusia, betapa konyolnya manusia bermain-main dengan bahaya. Prinsip yang keempat, kerajinan, ketekunan, kerja keras dalam kita melaksanakan panggilan kita, di dalam kita mengelola apa yang dipercayakan kepada kita, termasuk juga materi yang Tuhan percayakan. Bagaimana kita rajin, tekun, kerja keras mengelolanya, bukan menghabiskannya. Celakanya kita lebih kerja keras di dalam apa? Menghabiskan, bukan mengelola dengan baik. Bukannya kita mengembangkan materi yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka 4 prinsip ini ditanamkan oleh John Calvin kepada jemaatnya di kota Jenewa. Dan kota Jenewa kemudian bertumbuh menjadi kota yang sangat makmur, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan nanti itu mempengaruhi Swiss. Dan kalau kita lihat dalam perkembangan zaman sekarang, Swiss sampai sekarang menjadi pusat keuangan daripada dunia. Bukan cuma Jenewa, Bapak Ibu. Kemudian ajaran Calvin ini teologi reform dan juga di dalamnya pengajaran tentang mengelola akan harta materi, kekayaan, dan alam. Maka itu dibawa ke kota-kota lain. Dan kemudian kita lihat, unik sekali kalau kita lihat sejarah dunia ini, atau terutama sejarah di dalam gereja. Ketika teologi reform ini dibawa ke negara-negara dan kota-kota lain, maka kita lihat negara dan kota-kota yang memegang teologi reform kemudian bertumbuh, berkembang menjadi kota-kota yang makmur, lebih makmur daripada kota-kota yang lain yang tidak memegang teologi reform. Unik sekali. Bukan karena teologi reform, tapi karena John Calvin mengajarkan 4 prinsip tadi. Maka kemudian kita melihat Eropa, kita melihat Belanda, ya itu negara yang sangat dipengaruhi reform daripada John Calvin. Nanti kita lihat Inggris, kita lihat Skotlandia, kita melihat negara-negara di Eropa Barat itu sangat berkembang sekali, maju sekali kota-kota, dan kemudian kita melihat sampai sekarang Eropa itu menjadi kota-kota yang sangat kuat secara ekonomi dan kemakmuran mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata hidup tidak terikat oleh materi. Hidup yang kemudian punya perasaan yang cukup, hidup yang bertanggung jawab, rajin, tekun, dan kerja keras
mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan termasuk di dalamnya dalam materi itu bukan membawa kita menjadi orang yang miskin, justru membawa kita menjadi orang yang makmur. Dan saya mengharapkan dan saya merindukan melalui peristiwa yang kita alami sekarang, ini satu proses pembentukan gaya hidup kita, Bapak Ibu. Satu proses pembentukan, ternyata kita bisa hidup kok dengan ada cuma makanan. Kita nggak usah bermulu-mulu hidup. Kita mau pilih mobil mewah, punya mobil mewah di rumah, nggak bisa dipakai, cuma ada di tempat parkir. Bapak Ibu, ini saya merindukan nanti setelah nanti ini semua selesai, gaya hidup kita berubah. Kita menginginkan apa yang kita butuhkan. Kita mencukupi apa yang kita butuhkan, dan itu sebenarnya tidak membutuhkan banyak biaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka ciri hidup orang Kristen adalah hidup yang tidak menjadi serupa dengan dunia. Hidup yang dalam konteks ini adalah hidup yang tidak diperhamba dan dikuasai oleh materi. Maka pertanyaan yang penting, Bapak Ibu, 1,5 bulan sudah kita mengurung diri, berdiam diri di rumah selama wabah ini, dan mungkin sampai bulan ini, saya nggak tahu sampai apakah Juni, ada yang bilang Juni sudah selesai, mungkin Juli. Pertanyaan yang saya rindu itu coba kita kumpulkan dan pikirkan adalah, kita ini menjadi apa atau menjadi siapa? Apakah peristiwa yang kita alami ini membentuk kita menjadi orang yang semakin bertumbuh dalam kasih? Apakah peristiwa yang kita alami sekarang menjadikan kita orang yang semakin bertumbuh dewasa dalam kerohanian? Apakah peristiwa yang kita alami sekarang menjadikan kita bukan bergantung kepada materi, tetapi semakin bergantung kepada Tuhan? Saya rindukan itu yang terjadi dalam hidup kita, dan itulah ciri hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang katakan, biarlah kebenaran firman ini Tuhan, walaupun mungkin cukup keras bagi kami, tapi lembutkan hati kami, untuk kami boleh mau melihat justru apa yang kami alami sekarang ini jadi sebuah proses pembentukan dalam hidup kami, Tuhan. Bentuklah kasih kami, semakin kami lebih mengasihi. Bentuklah kerohanian kami, semakin kami bertumbuh dewasa. Bentuklah hidup atau gaya hidup kami, Tuhan, menjadi semakin bergantung kepada Engkau, bukan bergantung kepada materi. Karena itu Tuhan, ini kami Tuhan, bimbinglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini kembali kesempatan diberikan kepada kita untuk mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan kita, syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian di mezbahnya, sembahkan korban. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera? Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya.
Mari dengan bangkit berdiri kita angkat bait yang ketiga. Bila kau memohon agar Dia mendengar, doalah sesuai kehendaknya. Sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan dirimu di mesbahnya. Di mesbahnya sembahkan korban hidup. Mesbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat berlimpah. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena saat ini Tuhan sudah memanggil kami untuk boleh mengucap syukur melalui persembahan yang kami berikan. Kami menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya kehidupan kamilah yang Tuhan rindukan lebih lagi untuk kami persembahkan di atas mesbah. Karena itu biarlah Tuhan, ketika kami belajar untuk mengucap syukur, kami juga mengingat bahwa kehidupan kami dipanggil untuk terus dipersembahkan kepada Allah, kepada Kristus. Biarlah hidup kami menjadi bagian yang terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu, kita sudah berikan e-poster di grup WA jemaat. Kita akan mengumpulkan bantuan sembako untuk jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu kami sangat merindukan partisipasi dari jemaat sekalian untuk terlibat, karena kita tahu mungkin ada beberapa orang, dan bukan mungkin, memang ada beberapa jemaat kita yang perlu bantuan. Karena itu mari kita bersama-sama mengambil bagian, memperhatikan saudara-saudara seiman kita. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tergerak untuk ingin membantu, Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas. Nanti di poster itu nanti kita akan umumkan lagi, kita akan sampaikan lagi di grup WA jemaat. Bapak Ibu bisa lihat nomor HP atau nomor WA dari Pak Thomas. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat sekalian, kalau ada jemaat-jemaat yang selama ini mungkin sudah membantu beberapa orang, Bapak Ibu juga dapat koordinasikan kepada Pak Thomas supaya tidak tumpang tindih, sehingga yang satu tidak kebagian, yang lain malah kebagian double atau 2 kali. Karena itu saya sangat mengharapkan kita dapat bersama-sama berkoordinasi dengan bidang diakonia, yaitu Bapak Thomas. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti malam pukul 8 kita akan mengadakan bincang-bincang bisnis, Bapak Ibu. Kita sudah mulai minggu yang lalu, cuma kami tahu minggu yang kemarin ada beberapa kendala teknis sehingga beberapa jemaat tidak bisa ikut. Saya pikir ini sebuah percakapan yang sangat baik, sangat membantu, terutama saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di dalam hal bisnis ataupun kita mendapatkan ide-ide bisnis yang baik. Saya sangat merindukan kita bisa terlibat bersama dalam hal ini. E-posternya juga kita sudah wartakan di dalam grup WA jemaat. Kami sangat merindukan bisa terjadi interaksi, saling menguatkan, saling memberi ide-ide yang baik satu dengan yang lain. Dua hal ini yang saya ingin umumkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk bersama-sama doakan. Kita tahu ada beberapa jemaat kita yang mengalami kesulitan dan mereka perlu bantuan. Mereka bergumul, mereka kadang-kadang kami tahu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami tekanan yang berat, stres, bagaimana harus membayar pinjaman-pinjaman, bagaimana harus menghidupi, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita
doakan untuk diri kita supaya Tuhan juga pelihara. Kita doakan saudara-saudara kita yang lain supaya Tuhan juga beri pertolongan, beri hikmat, beri kekuatan kepada mereka. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat-Mu di GKI Cibubur ini, Tuhan. Kami tahu ada beberapa jemaat kami yang bergumul dengan kondisi ekonomi yang sulit, Tuhan. Engkau tahu mungkin ada di antara mereka yang sangat membutuhkan bahan makanan. Mereka tidak punya bahan makanan, Tuhan. Ada di antara mereka bergumul dengan sekolah anak mereka, bagaimana harus membayar uang sekolah. Ada yang bergumul dengan masalah bisnis mereka yang mengalami kerugian, yang tidak ada orderan, dan mereka juga harus membayar mungkin cicilan-cicilan bisnis mereka. Tuhan tahu betapa sulitnya kondisi ini, Tuhan. Tapi biarlah Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang penuh hikmat, yang berkuasa itu memberi pertolongan-Mu, Tuhan, pemeliharaan-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Biarlah tangan kasih-Mu yang terus menolong di dalam hikmat-Mu, mereka boleh menemukan jalan keluar, menemukan pertolongan pada waktunya. Karena itu Tuhan, dengarkanlah seluruh doa kami, dengarkanlah jeritan hati kami, umat-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan kami yang hidup, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita penutusan dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya undang kita bersama-sama kami berdiri, kita menaikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, hikmat dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.